Ketegangan terjadi di kampus Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok mahasiswa di kampus tersebut terlibat bentrok. Mereka saling serang menggunakan batu dan senjata tajam hingga petasan. Pihak kampus terpaksa memulangkan mahasiswa lainnya untuk mencegah bentrokan susulan. Penyebab bentrokan diduga dilatar belakangi penyerangan salah satu sekretariat UKM di kampus tersebut oleh salah satu kelompok mahasiswa hingga akibatkan kerusakan fasilitas sekretariat UKM. Situasi baru mereda setelah pihak keamanan kampus dan aparat kepolisian Polsek Panakukang tiba di lokasi melakukan upaya pembubaran. Aparat kepolisian berjaga hingga malam untuk mencegah bentrokan susulan. Nah, itu video beredar, masih kami dalami kebenarannya. Untuk sampai saat ini belum ada terlihat itu seperti yang ada di video. Namun demikian kami tetap melaksanakan kegiatan pencegahan. Jadi kami masih standby di sini. Ini video beredar dari kampus mana dikatakan? Itu masih kami dalami. Ada kemungkinan dari sini atau mungkin dari kampus lain. Kalaupun memang ada kemungkinan dari sini, itu tidak tahu kapan itu terjadi pasnya. Untuk mencegah situasi di kampus tetap kondusif, Polsek Panakukang mengerahkan sekitar puluhan personilnya. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Puluhan pegawai sebuah hotel di Depok menggelar unjuk rasa di depan hotel. Mereka memaksa bertemu manajemen hotel untuk mendapat kejelasan terkait hak mereka yang belum dibayar. Mereka berteriak dan memaksa agar pihak manajemen keluar dan menemui mereka. Salah satu pegawai mengatakan aksi ini digelar lantaran mereka menuntut pihak manajemen segera membayarkan gaji dan THR para pegawai yang hingga saat ini belum ada kepastian. Unjuk rasa, banding keras, menyampaikan pendapat, menyampaikan tuntutan kita kepada manajemen khususnya dan menyampaikan kepada dinas terkait, yang ini dinas tenaga kerja, yang mana sampai saat ini belum ada respon dari dinas tenaga kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gaji kita bulan Maret dan April serta THR itu belum dibayar sama sekali. Ada proses mediasi nggak sih sebelumnya? Jadi sudah kita jalankan bipartit, itu sudah 2 kali semuanya kita jalankan, termasuk dari THR gaji bulan Maret dan April itu kita sudah lakukan negosiasi. Sudah. Aksi unjuk rasa ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Margonda Depok tersendat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan masih diperketat. Polisi berjaga di sejumlah titik di sekitar lapas pasca ratusan napi mengamuk dan merusak fasilitas lapas. Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Polisi pun harus melepaskan tembakan untuk menghentikan kerusuhan. Seluruh ruangan pun sempat dikuasai narapidana. Mereka juga membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Polisi dan TNI langsung mengamankan lokasi. Meski kericuhan terjadi hampir di seluruh bagian lapas, namun petugas pastikan tidak ada napi yang kabur. Pasca kerusuhan, pengamanan di Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan diperketat. Ratusan personel bersenjata lengkap turun untuk mengamankan lapas. Sementara narapidana yang terlibat dalam kerusuhan langsung dikumpulkan di bawah pengamanan khusus. Olah TKP pun telah digelar untuk mengungkap penyebab kerusuhan. Jadi di sini bisa dilihat sendiri di belakang, survei sudah dilakukan. Kemudian dari Satreskrim juga masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tadi. Dari Inavis juga sudah melakukan olah TKP dan kemudian nanti ke depan
kita akan sampaikan terkait dengan hasil ini. Petugas berjaga sekaligus membersihkan lapas, lantaran ada 4 ruangan lapas yang rusak, bahkan 1 ruang tunggu pengunjung roboh. Hingga tadi malam penjagaan di sekitar lapas narkotika kelas 2A ini masih diperketat. Polisi dan TNI terus berjaga di dalam dan di luar lapas. Investigasi telah selesai dilakukan pukul 11 malam, namun hingga kini belum ada yang memberikan keterangan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, pasca kerusuhan muncul dugaan pungli di lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Namun dugaan pungli itu pemirsa dibantah oleh pihak lapas. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli di sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi. Hah? Itu biayanya berapa itu, Pak, bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi, Pak. Coba sebutkan nominalnya. Ya, dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu, Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini, Pak, apakah betul, Pak? Sebenarnya tidak ada. Boleh dijelasin, Pak, lebih panjang, Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai razia SOP kami kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga Duren Sawit, Jakarta Timur dihebohkan dengan temuan tengkorak kepala manusia di plafon rumah yang sedang direnovasi. Tengkorak kepala manusia ditemukan warga di plafon rumah saat pekerja merenovasi rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga tengkorak tersebut telah lama berada di lokasi. Warga Jalan Nusa Indah 4, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur digemparkan dengan ditemukannya tengkorak kepala manusia di plafon salah satu rumah warga. Keberadaan tengkorak ini pertama kali diketahui seorang pekerja bangunan yang akan melakukan proses renovasi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi beserta pemilik rumah. Diduga tengkorak kepala manusia ini sudah berada di lokasi sejak lama. Pemilik rumah, Afdal, mengatakan rumah tersebut dibeli tahun 2014 dan tidak mengetahui apapun terkait keberadaan tengkorak tersebut. Sementara pemilik rumah yang lama, Imam, mengaku mengetahui tengkorak tersebut namun tidak menyampaikan ke pemilik baru. Oh, saya nggak tinggal di sini, rumah ini kosong, habis dikontrakin. Tinggal di sini itu tahun 2000 berapa terakhir itu? 2014 sampai berapa lama? 2000 COVID-20. Nah, tinggal sini 2014 sampai 2020. Saya mau pindah dari sini, kan saya pindah ke seberang. Itu udah ada, ya udah saya biarin aja, nggak saya apa-apain. Gitu ya. Tapi memang dulu bapak, almarhum bapak atau ibu pun nggak punya kayak gitu. Itu tahu-tahu kok ada, makanya udah saya biarin aja. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, tengkorak kepala manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terpergok hendak mencuri motor, seorang pelaku curanmor di Sampang, Jawa Timur pura-pura bisu.
Hal itu dilakukan untuk menghindari amukan warga. Pelaku pencurian kendaraan bermotor SA ini pura-pura bisu agar tidak dihakimi warga saat tertangkap di Jalan Raja Wali, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dari kepungan warga dan digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kejadian ini berawal saat korban MS memarkirkan sepeda motornya di depan toko dengan kondisi kunci kontak sepeda motor menempel. Pelaku berpura-pura sebagai pengamen muncul dan melihat kunci kontak sepeda motor korban masih tergantung. Saat hendak membawa kabur motor, aksi pelaku terpergok istri korban dan langsung meneriakinya maling. Warga pun langsung mengejar dan mengepung pelaku. Diambil, kita takut si istrinya si korban ini tahu bahwa kendaraan di bawah orang, dia teriak. Disitulah banyak masyarakat ada sekitar itu, sehingga mereka masyarakat mengaku sudah melakukan penganiayaan massa, jadi banyak massa. Disitulah anggota kita datang. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian motor dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang pedagang pisang dipalak hingga dianiaya pria yang mengendarai motor di Kota Bogor terekam kamera pengawas. Akibatnya korban pun mengalami luka pada bagian muka usai dipukul oleh tersangka. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan seorang kakek pedagang pisang bernama Ogan dianiaya oleh pengendara sepeda motor saat berjualan di Jalan Mejen Ishak, Kota Bogor beberapa hari lalu. Selain memukul, pelaku juga memalak uang hasil jualan korban sebesar Rp245.000 namun gagal usai direbut kembali. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka pada bagian muka usai dihajar oleh pelaku. Petugas Polsek Bogor Barat lalu meringkus pelaku bernama Iskandar Yakub yang merupakan warga Depok, Jawa Barat. Kepada petugas, tersangka pun mengaku nekat memalak korban secara spontanitas. Dari pelaku melakukan kekerasan dengan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kanan, melukai wajahnya. Dan dengan kejadian itu, pelapor pelaku memukulnya dan korban luka dengan mengeluarkan darah dari hidung. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sepeda motor, helm, pakaian, dan bukti rekaman CCTV sebagai barang bukti. Pelaku pun dijerat pasal berlapis, yakni pasal 53 KUHP dan pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sakit hati, seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, menganiaya mantan kekasihnya. Korban bahkan dianiaya hingga tangannya terputus dan dalam kondisi kritis hingga dirawat intensif di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama.
karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya, serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. 3 oknum anggota TNI di Bali menganiaya pencuri motor hingga tewas. Ketiga pelaku saat ini telah diamankan untuk diproses hukum. Tiga oknum prajurit TNI diperiksa polisi militer terkait dugaan kasus penganiayaan warga sipil yang diduga mencuri sepeda motor hingga tewas di Singaraja, Bali. Ketiga oknum prajurit adalah anggota Yonif 900 SBW berinisial Sertu KS, Pratu MR, dan Prada PA. Peristiwa berawal korban diduga menggelapkan dan menjual sepeda motor milik orang tua Prada, PH. Uangnya dihabiskan korban untuk bermain judi. Dilatar belakangi oleh adanya penggelapan motor yang dilakukan oleh korban terhadap orang tua salah satu tersangka prajurit ini. Sehingga penggelapan itu kemudian motornya dijual. Setelah beberapa hari motornya dijual. Nah, itulah yang menimbulkan adanya amarah prajurit sehingga terjadi kegiatan ataupun tindakan itu. Saat ini ketiga oknum prajurit TNI tengah menjalani penyidikan intensif oleh Denpom 9 31 Singaraja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Segera muncul. Pemirsa, seorang warga desa Pululera, Flores Timur mengaku dianiaya 4 oknum anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 162406 Boru. Akibatnya korban alami luka lebam di tubuh. Seorang warga desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, menuntut keadilan setelah mengaku dianiaya 4 anggota TNI yang bertugas di Koramil 162406 Boru pada 1 Mei lalu. Damianus dianiaya di kantor Koramil oleh 4 oknum TNI hingga alami luka lebam. Penganiayaan dipicu ketidakterimaan salah satu oknum yang ditegur korban agar memperlambat laju sepeda motornya. Pasalnya, pakan ternak yang dibawa oknum dengan sepeda motor menjuntai di jalan dan mengganggu pemotor lain. Keduanya kemudian beradu mulut sehingga dilerai pengguna jalan lain. Dikira masalah telah selesai, Damianus didatangi 2 anggota TNI di rumahnya dan diminta datang ke Koramil Boru untuk mediasi. Bukannya mediasi yang didapat, Damianus justru dianiaya 4 oknum TNI di depan istrinya. Akhirnya saya bawa dengan satu istri. Kami pakai motor, saya sempat tanya pakai motor atau ikut mobil, dia bilang terserah, kalau kamu mau ikut mobil naik mobil, tapi kalau kamu mau pakai motor. Saya lebih memilih pakai motor dengan istri ke bawah. Sampai di bawah, duduk sekitar 5 menit begitu. Pak yang kemarin kami 2 ada baku omong ketemu badan itu tuh, Pak Makron ke siapa itu datang. Dia tiba, langsung itu Pak ini bilang, masuk sudah kamu omong baik-baik, kalau bisa berdamai masuk ngomong di dalam baik-baik. Ikuti saja, dia bilang. Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang, Brigjen TNI Juwau Javier Barreto Nunes, membenarkan ada oknum TNI AD yang melakukan penganiayaan terhadap warga. Dan Rem juga sudah menindak oknum anggota TNI tersebut. Tetap. Saya udah damai secara kekeluargaan ini, tapi ke dalam hukuman disiplin. Secara institusi tetap diproses, Komandan. Kalian pernah lihat di Laran Tuka terus kan? Siap. Ya. Kejadian rambut. Kalau tahu rambut sini nggak apa-apa, tentara ya kan keluar. Siap. Tapi dipolitisasi, dipelintir katanya gara-gara ban mobil kan, aduh itu loh. Badan rem terberat bisa dipecat. Hah? Terberat bisa dipecat. Oh kalau berat sampai mati pasti pecat. Setelah dilakukan mediasi antara korban dan pelaku sudah berdamai.
Namun penyelidikan terhadap para pelaku tetap berjalan dan pelaku tetap akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya terluka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga ke ISUP ininya termasuk ke kepolisian untuk penanganan kasusnya. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Polres Padang Panjang memberikan dukungan psikologis terhadap korban kecelakaan bus lintas Sumatera yang memakan banyak korban jiwa. Para poluan menghibur dan memberikan mainan sebagai bentuk trauma healing kepada korban anak-anak. Poluan Polres Padang Panjang menghibur dan memberikan mainan kepada seorang balita 2 tahun yang menjadi korban selamat kecelakaan bus antar lintas Sumatera. Aksi yang dilakukan para poluan Polres Padang Panjang ini merupakan bagian dari trauma healing untuk para korban, terutama korban anak kecil. Bocah bernama Alfonsus ini alami luka parah di kepala dan tangan sehingga harus dirawat intensif. Namun Alfonsus harus berjuang untuk sembuh sendirian karena kakek dan neneknya menjadi salah 2 dari 12 korban meninggal. Diketahui Alfonsus ternyata hidup bersama kakek dan neneknya lantaran ayah dan ibunya sudah berpisah. Alfonsus menjadi salah satu dari sejumlah korban yang mendapat trauma healing yang digelar kepolisian Polres Padang Panjang. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk empati dan kepedulian Polri terhadap korban kecelakaan yang alami tekanan psikologis terkait peristiwa memilukan tersebut. PT Jasa Raharja menjamin dan menanggung biaya perawatan para korban bus nahas tersebut. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Satgas Penegakan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Bareskrim Polri mengungkap 9 kasus tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Utara. 82 calon pekerja migran diselamatkan dari pengiriman ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Satgas Penegakan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Bareskrim Polri berhasil mengungkap 9 kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kalimantan Utara. 82 calon pekerja migran berhasil diselamatkan dari upaya pengiriman ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Pengungkapan berawal dari pemeriksaan terhadap penumpang KM Thalia dan KM Bukit Sibuntang awal Mei lalu. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka menjalankan aksinya sejak 2023. Mereka mengirim pekerja ilegal tanpa dokumen resmi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di Pulau Sebatik menuju Tawau, Malaysia. Para korban juga dimintai uang 4,5 hingga 7,5 juta rupiah per orang.
Dari penangkapan, polisi menyita barang bukti belasan paspor, ponsel, tiket kapal, surat cuti dari perusahaan di Malaysia, dan kartu vaksin. Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah menegaskan akan terus menyelidiki kasus ini dan membongkar jaringan internasional di balik kasus ini. 82 korban kini telah dibawa ke shelter BP3MI untuk didata, diberi pendampingan hingga dipulangkan ke daerah asal. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terperdaya terhadap tawaran kerja ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengamuk menolak rencana peninjauan lokasi sengketa tanah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Atensi, segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, ratusan warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat menolak rencana peninjauan lokasi sengketa tanah. Warga mengamuk dan blokade jalan menggunakan kayu dan batu. Beginilah situasi menegangkan saat ratusan warga Dusun Pasariang, Desa Parape, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berusaha mengadang aparat kepolisian dan pihak pengadilan negeri Polewali Mandar. Warga memblokade ruas jalan dengan balok kayu dan batu, sebagian di antara mereka membawa senjata tajam. Mereka menolak peninjauan batas tanah yang menjadi objek sengketa yang hendak dilakukan pihak pengadilan. Aksi saling dorong antara warga dan aparat pun tidak terelakkan. Suasana sempat memanas saat sejumlah warga mengepung kantor desa tempat peninjauan akan dilakukan. Peninjauan ini merupakan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya selalu digagalkan oleh penolakan warga. Sedikitnya 40 kepala keluarga tinggal di lokasi sengketa dan menolak meninggalkan lahan yang sudah mereka diami selama puluhan tahun. Sebanyak 200 personel kepolisian diterjunkan untuk mengawal proses peninjauan. Pihak pengadilan negeri terkait pengamanan kegiatan ini, kami sudah melakukan pengamanan dengan kekuatan full, mendasari kepada kinerja intelijen. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan pengamanan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Ada berapa personil yang diterjunkan hari ini, Bunda? Untuk kekuatan yang kita gunakan untuk pengamanan ini ada 200, kurang lebih 200 lebih. Warga yang menempati lahan tersebut mengaku enggan angkat kaki karena lahan itu telah menjadi tempat mereka hidup dan mencari nafkah sejak lama. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husain Zainal, iNews melaporkan.